Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Rosa Fauzia dari kelas 06 SAKK 004. Sini saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai akuntansi untuk kombinasi bisnis. Kelompok 2 terdiri dari saya sendiri, Ananda Rosa Fauzia, Aurelia Seripa, Sri Wulandari, dan Rizka Fitria Mahmuda. Di slide pertama pada bagian A, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian, alasan, dan jenis-jenis kombinasi usaha. Yang pertama ada pengertian kombinasi usaha atau penggabungan bisnis atau usaha. Penggabungan usaha atau business combination terjadi ketika ada dua atau lebih perusahaan bergabung dalam bentuk satu kontrol atau pengendalian yang sama. Konsep kontrol atau pengendalian ini berhubungan dengan kemampuan untuk mengarahkan kebijakan dan proses manajemen dalam perusahaan tersebut, menurut Winarso, Edi, dan Nuryani pada tahun 2020. Definisi kombinasi bisnis menurut PSAK nomor 22 adalah suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih suatu bisnis. Transaksi ini kadangkala disebut sebagai penggabungan sesungguhnya atau true merger atau penggabungan setara atau merger of equals. Dalam PSAK 22.03, suatu transaksi dapat dikatakan kombinasi bisnis apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut. Entitas mengatur apakah suatu transaksi atau peristiwa lain merupakan kombinasi bisnis dengan menerapkan definisi dalam pernyataan ini yang mensyaratkan bahwa aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih merupakan suatu bisnis. Jika aset yang diperoleh bukan suatu bisnis, maka entitas pelapor mencatat transaksi atau peristiwa lain tersebut sebagai akuisisi aset. Di slide berikutnya, saya akan menyebutkan alasan penggabungan usaha. Setiap perusahaan memiliki alasan untuk melakukan penggabungan usaha. Berikut diuraikan mengenai alasan penggabungan usaha menurut Beams et al. 2002. Yang pertama, manfaat biaya atau cost advantage. Yang kedua, resikonya lebih rendah atau lower risk. Yang ketiga, penundaan operasi pengurangan atau fewer operation delay. Yang keempat, mencegah pengambil alihan atau avoidance of takeover. Yang kelima, akuisisi harta tidak berwujud. Yang keenam, alasan lain-lain. Di slide berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kombinasi bisnis. Perluasan usaha dapat dilakukan dengan cara yang pertama, internal business expansion. Ekspansi ini dilakukan di dalam perusahaan itu sendiri dengan menggunakan modal yang berasal dari pendapatan perusahaan yang berupa retained earnings. Misalnya pendirian pabrik baru, diversifikasi produk, dan lain-lain. Yang kedua, external business expansion, yaitu penggabungan usaha. Terdiri dari beberapa. Yang pertama ada merger, jenis penggabungan usaha di mana satu perusahaan yang bergabung bertahan dan perusahaan lainnya dibubarkan. Yang kedua ada konsolidasi, adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu perseroan baru dan masing-masing perseroan yang dileburkan diri menjadi bubar. Yang ketiga ada akuisisi, adalah pengambil alihan atau pengendalian atas saham atau aset perusahaan lain, dan dalam peristiwa ini baik perusahaan pengambil alih atau yang diambil alih tetap eksis sebagai badan hukum yang terpisah. Di slide berikutnya, di bagian B saya akan menjelaskan mengenai metode akuntansi untuk penggabungan usaha. Menurut Beams et al. Tahun 2002 menyebutkan ada dua metode akuntansi untuk penggabungan usaha yang diterima secara umum, yaitu metode penyatuan kepemilikan, pooling of interest, dan yang kedua metode pembelian atau purchase method. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai metode penyatuan kepemilikan atau pooling of interest. Dalam metode penyatuan kepemilikan,
Diasumsikan bahwa kepemilikan perusahaan-perusahaan yang bergabung dalam satu kesatuan dan secara relatif tetap tidak berubah pada entitas akuntansi yang baru. Yang kedua, ada metode pembelian atau purchase method. Metode pembelian didasarkan pada asumsi bahwa penggabungan usaha merupakan suatu transaksi yang salah satu entitas memperoleh aktiva bersih dari perusahaan-perusahaan lain yang bergabung. Berdasarkan metode ini, perusahaan yang memperoleh atau membeli mencatat aktiva yang diterima dan kewajiban yang ditanggung sebesar nilai wajarnya. Di slide berikutnya, di bagian C saya akan menjelaskan akuntansi untuk penggabungan usaha. Menurut Beams et al. Tahun 2002 menyebutkan semua penggabungan usaha yang dimulai setelah 30 Juni tahun 2001 harus diperhitungkan menggunakan metode pembelian menurut FASB Statement nomor 141. Secara umum, metode pembelian atau purchase method mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum yang sama untuk mencatat penggabungan usaha seperti dalam mencatat aktiva dan kewajiban lainnya. Metode pembelian didasarkan pada asumsi bahwa penggabungan usaha merupakan suatu transaksi yang memungkinkan suatu entitas memperoleh aktiva bersih dari perusahaan lain yang bergabung dan dicatat berdasarkan harga perolehan. Suatu perusahaan menjadi perusahaan anak atau subsidiari ketika perusahaan lain memperoleh mayoritas atau lebih dari 50% saham berhak suara yang beredar. Di slide berikutnya, bagian ketiga saya akan menjelaskan mengenai goodwill dan gain on bargain purchase. Goodwill yaitu aset dalam neraca keuangan perusahaan yang diklasifikasikan dalam aset yang tak berwujud. Goodwill ini akan timbul karena ada aktivitas sebuah perusahaan yang dibeli oleh perusahaan lainnya, atau saat terjadi akuisisi, di mana harga perusahaan yang dibeli lebih besar dari harga kekayaan bersih atau nilai buku perusahaan tersebut. Sedangkan gain on bargain purchase disebut juga dengan goodwill negatif. Terjadi jika sebuah perusahaan dibeli dengan harga di bawah dari kekayaan bersih atau nilai buku perusahaan tersebut. Amortisasi goodwill atau penyusutan pada aktiva tak berwujud merupakan alokasi jumlah tersusut secara sistematis atas sebuah aktiva yang tak berwujud selama masa manfaat ekonomisnya. Menurut US GAAP atau United States Generally Accepted Accounting Principle dan IFRS atau International Financial Reporting Standard, nilai daripada goodwill memiliki umur yang tidak terbatas sehingga tidak perlu diamortisasi. Namun perlu diadakan evaluasi ketika ada penurunan atau kenaikan goodwill tiap tahunnya. Biasanya banyak perusahaan melakukan evaluasi goodwill dengan periode 10 tahun. Di slide berikutnya masih mengenai tentang goodwill and gain on bargain purchase. Sini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan mengapa nilai wajar berbeda dengan nilai buku. Yang pertama, nilai wajar piutang usaha lebih kecil daripada nilai buku karena ada piutang yang tak tertagih. Yang kedua, nilai wajar persediaan lebih kecil daripada nilai buku karena ada beberapa persediaan yang sudah usang. Yang ketiga, nilai wajar aset tetap lebih tinggi daripada nilai buku karena ternyata nilai depresiasi aset tetap di nilai buku lebih besar daripada penilaian wajarnya. Sebagai penutup, saya akan menjelaskan atau menyebutkan kesimpulan dari presentasi yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi kesimpulannya, kombinasi bisnis dalam akuntansi merujuk pada penggabungan usaha dua entitas menjadi satu entitas yang baru. Proses ini melibatkan beberapa langkah termasuk identifikasi entitas penggabungan, penilaian nilai wajar, aset dan kewajiban, dan pengakuan goodwill. Akuntansi untuk kombinasi bisnis mengikuti standar internasional atau IFRS atau Generally Accepted Accounting Principle atau yang lebih dikenal dengan GAAP.
Dalam banyak kasus, transaksi semacam itu menciptakan goodwill yang merupakan selisih antara nilai yang dibayarkan dan nilai wajar bersih yang diperoleh. Akuntansi untuk goodwill memerlukan pengujian atas kemungkinan penyusutan nilai secara berkala. Selain itu, akuntansi kombinasi bisnis juga melibatkan pencatatan aset, kewajiban, dan penghasilan masa depan yang terkait dengan penggabungan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.